Perkenalkan, nama saya Ilham Hakim. Di sini saya akan menjelaskan terkait menentukan mutu rencana yang akan digunakan beserta nilai defisiensi standar dan mencari nilai margin atau nilai tambah. Nilai mutu rencana yang kita gunakan yaitu 5 MPa serta nilai defisiensinya yaitu 1 MPa. Untuk mencari nilai tambah atau nilai margin, rumusnya yaitu 1,64 dikali dengan nilai defisiensi standar dan mendapatkan hasil yaitu 1,64 MPa. Yang dimana 1,64 MPa ini merupakan persentase kegagalan yang akan terjadi saat kita melakukan pengujian. Perkenalkan, nama saya Harmali Septiani Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ilham Hakim. Saya akan menghitung kuat tekan rata-rata yang dimana paving yang ditargetkan untuk menghitung kuat tekan rata-rata yaitu F aksen CR sebagai berikut. F aksen CR sama dengan F aksen C. Kuat tekan yang ditentukan itu adalah 5 ditambah M, nilai tambah itu adalah 1,64 yang dihasilkan 6,64 MPa. Nama saya Agus Saprianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kadar air bebas dan kebutuhan PET atau pengganti semen. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kadar air bebas. Karena dalam pembuatan paving block kita tidak menggunakan musuh pecah dengan selang 0 sampai 10 mm, maka yang digunakan 150 gram per meter kubik. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan PET atau pengganti semen. Untuk mengetahui kebutuhan semen, kita dapat melakukan dengan rumus W plastik sama dengan W oli per faktor air semen, di mana W oli itu kita dapatkan nilainya 150 dan faktor air semen itu kita dapatkan nilainya 0,62. Maka nilai W plastik yang kita dapatkan adalah 24,935 kg per meter kubik. Perkenalkan, nama saya Rahmat Putra. Di sini saya akan menyampaikan menentukan presentasi agregat arus. Pada tahap ini perlu menggunakan grafik ukuran agregat maksimum 20 mm dengan tutup seluk 0 sampai 10 mm dan menggunakan gradasi nomor 2, maka didapatkan grafik. Baik, saya Ferdi Aditya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Harmali Septiani Putri yang menjelaskan untuk mencari nilai F aksen CR, yang dimana F aksen CR itu kuat tekan rata-rata yang ditargetkan. Nilai yang kita dapat yaitu 6,64 MPa. Nah, terus saya akan menjelaskan dalam grafik. Nah, pada grafik tersebut nilai yang kita gunakan adalah nilai 0,62, yang dimana 0,62 itu adalah faktor air semen. Nah, terus kita tarik secara vertikal hingga menyentuh garis per hari, yaitu kita menggunakan 3 hari karena kita mendiamkan sampel selama 3 hari. Terus sehingga kita mendapatkan nilai yang 6,64 atau F aksen CR setelah kita tarik garis secara horizontal dari hasil tersebut. Perkenalkan, saya Alvaris Wilgo Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang grafik ukuran agregat maksimum. Yang pertama, tentukan nilai selam, kemudian tarik garis secara horizontal, kemudian tarik garis secara vertikal hingga bertemu dengan sumbu pada faktor air semen yang didapatkan dari hasil perhitungan mix design. Di grafik tersebut, semakin kecil faktor air semen, maka beton semakin kuat. Semakin besar faktor air semen, maka beton semakin encer. Grafik ini digunakan untuk menentukan campuran air dan semen yang tepat pada beton. Perkenalkan, nama saya Abdul Rasir Rosidin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran agregat maksimum 10 mm dan berat isi paving block. Baik, dalam pembuatan paving block kita menggunakan agregat pasir berukuran 10 mm yang dimana ukuran ini termasuk dalam
agregat kasar, sehingga kita mendapatkan persentase 44,5%, yang dimana ini dipilih berdasarkan grafik agar campuran tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang berat isi paving block. Berat isi paving block yang kita gunakan dalam mix design, yang dimana kadar airnya itu 150 kg per meter kubik. Ini memastikan campuran tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Dan berat jenis relatif kombinasi atau biasanya disebut SSD yang 2,4, yang dimana 2,4 menunjukkan lebih berat dari air. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik. Di sini saya akan menjelaskan dari perhitungan mix design yang sebelumnya dan sudah ditetapkan untuk kebutuhan oli, PET, dan pasir. Untuk kebutuhan oli sebesar 0,72 liter, PET sebesar 1,161 kg, dan pasir 8,967 kg. Berat PET sebelum dilelehkan itu berada di kisaran 3,6 kg. Setelah meleleh ditimbang lagi hingga mendapatkan berat isi 1,16 kg. Saat melakukan pengepresan, pada sampel 1 dilakukan secara 1 menit dan sampel 2 selama 14 menit, lalu direndam dengan waktu yang berbeda. Untuk sampel 1 selama 1 menit dan sampel 2 selama 14 menit. Namun, sampel 2 mengalami peleburan saat sudah dikeluarkan dari cetakan karena lama waktu perendaman yang membuat banyak air yang meresap sehingga merusak kombinasi campuran. Untuk perhitungan lebih detailnya akan disampaikan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Baina Tirta Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Holik, yaitu hasil dan pembahasan perhitungan untuk kebutuhan 1 sampel dan 3 sampel. Pertama, kita tentukan luas penampang dan menentukan kebutuhan oli, pasir, plastik, PET. Lalu menghitung kebutuhan untuk 1 sampel. 1. Kebutuhan oli 150 kali 0,0016 sama dengan 0,24 liter. 2. Kebutuhan pasir sama dengan 1868,06 kali 0,0016 sama dengan 2,988 kg per meter kubik. 3. Kebutuhan plastik PET sama dengan 241,35 kali 0,0016 sama dengan 0,387 kg per meter kubik. Dan selanjutnya perhitungan untuk 3 sampel. 1. Kebutuhan oli sama dengan 0,24 kali 3 sama dengan 0,72 liter. 2. Kebutuhan pasir sama dengan 2,988 kali 3 sama dengan 8,967 kg per meter kubik. 3. Kebutuhan plastik 0,387 kali 3 sama dengan 1,161 kg per meter kubik. Dan dimana hasil untuk 1 sampel dan 3 sampel itulah yang kita dapatkan dari perhitungan untuk 1 sampel dan 3 sampel.